Ya, Anda kembali bersama kami dalam topik minggu ini. Kita lanjutkan, saya ke Mbak Zoya ya. Kalau dari tadi dibina bahwa para WTS-nya ini kemudian diajari nyulam atau sebagai pengasuh atau entrepreneur begitu. Tetapi yang mungkin yang sangat penting juga adalah pembelinya ini tadi juga tidak pernah dibina begitu. Padahal itu adalah kunci penting. Ini semua transaksi tidak ada tanpa pembeli. Dan kalau mungkin secara psikologi mungkin para hidung belang yang datang itu biasanya juga karena ada sesuatu, karena kalau normal pastinya melakukannya dengan pasangan atau suami atau istrinya begitu ya. Kalau nggak ada gangguan di dalam rumah tangganya nggak mungkin deh sampai seperti itu. Kalau kita masih ingat kasus Tata Cabi beberapa waktu yang lalu ya, mungkin tahun lalu itu, di mana ada seorang pelanggan membunuh prostitusi setelah ditiduri hanya karena si prostitutnya itu mengatakan, kamu kok bau sih gitu, lalu sensitif dan akhirnya dibunuh. Orang kan bertanya, kenapa sih cuma dibilang bau aja dibunuh? Nah, bayangkan perjalanan si laki-laki pelanggan ini, dia sudah punya masalah di rumah tangganya gitu ya, dia tidak bisa mendapatkan seks seperti yang diinginkan. Kalau orang-orang kaya mungkin ya, atau dia mampu, seperti kasus beberapa waktu lalu skandal Aceng Fikri misalnya, ketika dia nggak mendapatkan kebutuhan seks dari istrinya, dia menikahi gitu seorang anak umur 18 tahun kalau nggak salah pada waktu itu, untuk dijadikan sebagai dia nikah siri ya, untuk memenuhi kebutuhan seksnya tanda kutip. Nah, kalau yang lain yang nggak punya pilihan seperti itu gitu, karena nggak punya uang untuk menafkahi lebih dan sebagainya, mungkin dia ke prostitut yang ya murah-murah lah gitu, yang kelas menengah bawah itu kan banyak, sampai yang 10.000 juga ada gitu ya di Pasar Senen dan sekitarnya misalnya. Itu masih banyak ditemukan. Jadi ketika dia sudah masalah sampai ke prostitut terus lalu dikatai seperti itu, ya pasti dia emosi jiwa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengedukasi untuk tidak mencari solusi ke prostitusi, ya, dengan infeksi menular seksual saja gitu. Kita juga mesti mungkin menunjukkannya agak lebih lebih real gitu. Kayak misalnya kayak gini. Sekarang untuk menakut-nakuti orang supaya tidak merokok adalah dengan memajang gambar-gambar yang menyeramkan. Apakah banyak yang berhenti merokok? Saya nggak tahu tuh nggak analog prostitusi dengan rokok. Karena saya ini udah hampir 60 tahun ngerokok, kagak pernah ke rumah sakit. Saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, nggak analog. Yang saya mau bilang begini, mengenai prostitusi, si pelanggan diberikan sanksi, bukan sanksi, itu sanksi moral. Tapi yang paling penting kapitalisnya. Dia harus ingat, sekarang Indonesia telah sedang memasuki era ketertiban. Jadi jangan berharap dia pakai decking. Jangan dia berharap membangun jaringan teror banditisme. Nggak akan ada gunanya. Ya kan? Jangan dia merasa dia bisa mengerahkan tukang-tukang pukul. Itu era menjelang berakhir. Indonesia, ya kan, insya Allah, ya kan, kita sudah lihat tanda-tandanya dengan kasus Alexis, kita lihat tanda-tandanya. Toh dia nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Dia mau main ke PT UN, ya kan? Tapi juga dia kagak ngerti tata caranya ke PT UN kelihatannya. Kalau dengerin omongan dia, jadi kita ini mesti kapitalisnya juga. Kau berdaganglah dagang yang benar, halal, ya kan? Dagang yang halal, ya kan? Jangan kau orang Betawi bilang jangan kau cari uang lender. Buat apa ya hidup dari uang lender? Ini yang menarik ya, selain para WTS-nya ini kemudian dibina, yang penting ada kapitalisnya ini kata ini, sehingga tidak, karena kalau dibina yang lainnya sudah menjadi baik. Kalau kapitalisnya tidak diberantas, dia akan mencari perempuan lain untuk menjadi korbannya. Pelanggannya itu semuanya harus dipersulit. Jadi harus untuk bisa mendapatkan holistik ya. Saya sependapat harus holistik. Memang untuk mengatasi situasi supaya terhindar dari kasus-kasus prostitusi ini, peran serta masyarakat seluruh yang terkait harus ikut sama. Jangan dalam satu sisi ketika kita melakukan penertiban, sisi lain merasa ada oknum-oknum tertentu yang membelakan. Itu ya kita harus sama-sama kalau untuk membangun bersihnya prostitusi di DKI itu. Iya, masa udah selama ini nggak ada yang bisa ngasih bukti tanda kutip, walaupun ya. Ada. Saya udah lihat YouTube-nya. Harus ada bukti dan sebagainya. YouTube-nya udah saya lihat. Udah ada itu. Udah itu sih nggak usah khawatir. Pak Anies lebih banyak lagi kan. Dia punya dokumen. Saya aja ngelihat kok. Jadi kalau soal itu nggak usah khawatir. Tapi ini yang paling penting diingatkan, ya kan. Jangan main-main lagi dengan kapitalisme di Indonesia. Begitu Anda masuk kepada dunia hitam, tidak bakal selamat. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cepat juga ya.